Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, nama Azam Anil Amal Khairi, NIM 17011127, ingin menjelaskan tentang topografi. Survei adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisa, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Seismik adalah kegiatan survei yang memanfaatkan sifat perambatan dan pemantulan gelombang elastik. Survei seismik 2D adalah survei seismik yang sumbernya getar, shot point, dan penerimaan. Survei seismik 3D adalah survei seismik yang sumbernya getar juga, short point, dan penerimaan rest dalam garis lintasan survei yang berbeda, ortogonal, dan lain-lain. Ini aktivitas atau tahapan dalam operasi. 1. Administrasi perizinan. 2. Topografi, GPS dan BM seismik, pengukuran lintasan, rintis breeding. 3. Pemboran dangkal atau short hole drilling. 4. Pengisian, preloading bahan peledak dan gudang bahan peledak. 5. Perekam, recording. 6. Pengolah data lapangan. Topografi adalah salah satu tahapan pekerjaan survei seismik darat dan transisi area darat untuk mempersiapkan lintasan survei seismik dengan menetapkan koordinat, short point, dan receiver di lapangan. Pemboran dangkal. Short hole drilling adalah salah satu tahapan pekerja survei seismik darat dan transisi untuk membuat lubang yang akan diisi oleh sumber getar. Short. Preloading atau pengisian bahan peledak adalah salah satu tahapan pekerjaan survei seismik darat dan transisi untuk memasukkan sumber getar yang telah dirangkai dengan detonator ke dalam lubang dan menutupi kembali lubang. File processing adalah salah satu tahapan pekerja survei untuk melakukan analisa awal data yang diperoleh dari kegiatan perekam sebagai quality assurance data seismik yang dihasilkan. Kegiatan topografi meliputi survei lokasi untuk akses jalan dan objek lain, pengukuran titik kontrol, benchmark atau BM, pengukuran dan penetapan patok sumber getar atau short point SP, dan penerimaan atau trace, pembuatan rintisan, tangga-tangga, titian, pembuatan peta. Survei tahap awal survei, informasi mengenai kondisi lapangan, area survei, akses jalan, dan objek lain untuk mobilisasi kru dan peralatan menuju lokasi kerja. Pengukuran titik kontrol, benchmark. Pembuatan titik kontrol dilakukan dengan mendistribusikan benchmark GPS pada seluruh area. Titik BM yang telah diketahui digunakan menentukan koordinat lain yang belum diketahui, misalnya koordinat short point atau koordinat receiver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Karlina Dewi. Saya dari kelas Teknik Perminyakan C dengan NIM 190100079. Di
Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai short hole drilling, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah eksplorasi migas. Short hole drilling merupakan kegiatan dalam seismik darat, yaitu membuat lubang untuk dimasukkan bahan peledak atau handak. Dan handak ini harus ditanam pada batuan keras atau kita sebut dengan bedrock. Dan perlu diketahui juga bahwa survei seismik darat di Indonesia ini pada umumnya menggunakan bahan peledak sebagai sumber getar yang ditempatkan di dalam lubang. Dan kedalaman lubang ini ditentukan oleh parameter tes atau uji percobaan yang dilakukan sebelumnya. Dan kedalaman lubang ini bervariasi antara 20 sampai 30 meter dikarenakan kondisi lapisan lapuk yang cukup tebal di Indonesia. K3S juga harus mendapatkan persetujuan dari Divisi Eksplorasi XKK Migas terkait desain dan jadwal tes parameter sebelum pelaksanaan kegiatan short hole drilling. Lalu kegiatan operasi drilling atau short hole seismik ini, apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu pertama ada mobilisasi kru dan peralatan melalui lintasan atau akses terdekat yang telah dipersiapkan pada survei topografi. Selanjutnya yaitu mencari patok SP yang akan dibor dengan adanya pemindahan lokasi titik tembak melebihi 2 kali jarak antar SP harus melalui simulasi perubahan parameter. Selanjutnya yaitu lokasi SP itu harus memperhatikan instalasi bawah tanah, baik pipa, infrastruktur, dan lain-lain, dan juga jarak aman. Lalu lokasi SP ini yang terletak di sungai atau perairan dangkal atau rawa itu harus memperhatikan K3LL. Selanjutnya yaitu melakukan perangkaian mesin pemboran, di mana pemilihan peralatan bor atau flushing atau rotary atau kompresor ini disesuaikan dengan kondisi litologi, di mana kita harus menempatkan mat pump pada lokasi yang aman dan jarak yang optimal, serta disambungkan dengan selang air menuju titik SP. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan penampung lumpur atau kita sebut dengan mat pit pemboran, di mana menggunakan lumpur khusus atau zat kimia tertentu untuk kondisi litologi khusus. Selanjutnya ini merupakan beberapa aktivitas dari short hole seismik. Ada beberapa gambar yang menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai aktivitas short hole seismik tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai peralatan apa saja sih yang ada pada short hole drilling, di mana yang pertama itu ada power rig. Teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari power rig, di mana alat ini digunakan untuk memutar rangkaian alat bor, baik pipa dan mata bor. Selanjutnya ada deploy pump, di mana alat ini yaitu untuk alat penyedot air yang digunakan untuk dialirkan ke area pemboran. Selanjutnya ada mat pump. Teman-teman mungkin sudah terbiasa melihat mat pump. Ini merupakan gambar mat pump, di mana mat pump ini berfungsi untuk menyedot air yang bercampur dengan cutting pemboran dan mengalirkannya menuju pipa bor. Dan lumpur ini itu berfungsi untuk menekan tanah agar lunak, mengangkat cutting hasil pengeboran dan sebagai pelumas mata bor agar mempermudah gesekan dengan lapisan yang ditembus. Selanjutnya ada pipa bor. Ini merupakan gambar dari pipa bor, di mana pipa bor ini mempunyai panjang 1,5 meter tiap satu joinnya. Selanjutnya ada mata bor, di mana mata bor ini merupakan ujung tombak pipa bor yang digunakan untuk membuat lubang. Dan terdapat lubang juga di mata bor ini yang digunakan untuk mengalirkan air. Lalu ada tripus, di mana tripus ini merupakan mata bor yang terbuat dari batu intan kasar yang digunakan untuk menembus batuan keras. Dan tripus ini tidak dapat digunakan untuk batuan lunak atau tanah. Lalu ada fire hose, di mana ini merupakan selang air yang digunakan untuk mengalirkan air ke tempat.
Lalu juga ada kunci Inggris, di mana digunakan untuk menyambung dan melepaskan pipa bor. Lalu selanjutnya ada polimer, di mana polimer ini digunakan untuk menghindari terjadinya keruntuhan pada dinding lubang bor. Dan cairan ini digunakan dengan cara mencampurkannya dengan air atau lumpur yang akan dimasukkan ke dalam pipa bor. Dan polimer ini sangat dibutuhkan terutama pada tanah yang berpasir. Lalu yang terakhir ada ginagol, di mana alat ini digunakan untuk menyaring air atau lumpur yang akan dimasukkan ke dalam pipa bor. Baik, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arilis Rizky Aditya dengan NIM 190-180 dari kelompok 3 eksplorasi migas. Di sini saya akan menjelaskan tentang preloading. Pengertian preloading. Preloading adalah kegiatan pengisian bahan peledak yang dilakukan segera setelah pemboran selesai. Pengisian bahan peledak ini dilakukan untuk menghindari efek pendangkalan dan runtuhan di dalam lubang. Lalu pengisian sumber getar dilakukan oleh loader crew yang dipimpin oleh seorang shooter yang memiliki surat izin yang masih berlaku di Pusdiklat Migas Cepu atau instansi lain. Kegiatan preloading distribusi sumber getar dari gudang bahan peledak ke setiap lokasi lubang bor dengan pengamanan sesuai prosedur yang berlaku. Dilakukan oleh loader crew, shooter, dan polisi setempat. Lalu memeriksa kedalaman lubang bor, selanjutnya merangkai sumber getar, lalu memasukkan sumber getar ke dalam lubang bor dengan rangkaian pelengkap seperti speed loader, loading point, anchor, ikatan masking tape, plastik ring, dan tali rafia. Selanjutnya ujung kabel detonator diikat ke plastik ring, disimpan sesuai situasi dan kondisi lingkungan untuk keamanan. Kegiatan selanjutnya, jika terjadi hambatan saat pengisian atau stuck, sehingga tidak mencapai target minimum yang direkomendasikan di dalam parameter tes maupun sumber getar rusak, maka dilakukan penggaraman atau sesuai prosedur yang berlaku. Lalu segera melakukan pemboran lubang pengganti. Tutup lubang yang telah diisi oleh sumber getar dan matpit seperti kondisi sebelum dibor. Lalu membuat laporan harian penggunaan sumber getar sesuai dengan format yang berlaku. Selanjutnya di sini ada contoh rangkaian bahan peledak sebelum dimasukkan ke dalam lubang. Yang pertama itu di sini ada speedy loader, lalu ada anchor, ada rafia rope atau tali rafia. Di sini di tengah ada masking tape, dan yang paling bawah ini ada speedy point. Kalau ini adalah contoh desain lubang bahan peledaknya. Di sini ada bendera sebagai tanda, lalu ada plastik o-ring, ada grass leaves, itu tuh tumbuh-tumbuhan dan daun-daun gitu untuk menutupi. Lalu ada fully temped, lalu ada cap wire, ada raffia rope, ada main charge diesel 3 kg, lalu ada satu pieces detonator, dan yang paling bawah itu plastic point. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Apriliansyah Kusuma, NIM 19010081 dari kelas TPC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang recording atau perekaman data. Untuk di sini untuk perekaman data dan recording ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada persiapan, peralatan, dan penembakan atau shooting. Yang ketiga ada field processing. Untuk yang pertama di sini pengertian dari perekaman sendiri yaitu pekerjaan akhir dari akuisisi data seismik, yaitu merekam data seismik ke dalam pita magnetik atau tape yang nantinya akan diproses oleh pusat pengolahan data atau processing center. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan perekaman, kabel dibentangkan sesuai dengan posisi dan lintasannya berdasarkan desain survei 2 dimensi. Pada saat perekaman, yang memegang kendali adalah observer dengan memakai perlengkapan alat recording yang disebut labo. Lalu yang kedua,
Yang berikutnya ada persiapan peralatan dan penembakan syuting. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan yang digunakan dalam proses recording. Peralatan yang digunakan dalam proses recording yaitu ada yang pertama ada kabel trace atau kabel penghubung antar trace. Yang kedua ada geophone atau penerima getaran dari gelombang sumber yang berupa sinyal analog. Yang ketiga ada station unit atau SU, pengubah sinyal analog dari trace ke dalam digital yang akan ditransfer ke labo. Yang keempat ada power station unit atau PSU yang berfungsi memberikan energi pada stasiun unit atau SU 70 ampere per 16 volt. Lalu bisa dilihat di gambar pertama di sebelah kiri, di sini ada peralatan perekaman pada survei seismik. Mohon maaf bila gambarnya kurang jelas. Di sini saya juga dapat dari Google. Lalu untuk yang di sebelah kanan yang di sebelah kanan ini ada penanaman geofon atau rojok. Gambarnya orang lagi menanam geofon. Lalu selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang persiapan peralatan dan penembakan atau syuting. Saat peledakan dan perekaman tidak semua data terekam sempurna. Kadang-kadang dinamit tidak meledak, uphole tidak terekam dengan baik, banyak noise, dan sebagainya. Kejadian ini disebut misfire. Beberapa istilah misfire yang sering digunakan di lapangan yaitu ada cap only atau dinamit tidak meledak, detonator meledak, ada dead cap atau hubungan pendek, dinamit tidak meledak, ada lost wire atau kabel deto tidak ditemukan, ada weak shot atau tembakan lemah, frekuensi rendah, ada line cut atau kabel terputus saat shooting, ada parity error atau instrument problem, ada NOCTB atau no confirmation time break, ada lost hole atau lubang dinamit tidak ditemukan, ada reverse polarity atau polaritas terbalik, ada bad or no uphole atau apa atau uphole jelek atau tidak ada pada monitor record atau blaster, ada di trace atau trace mati, ada noise trace atau terdapat noise pada trace. Lalu yang terakhir di sini saya akan melanjutkan dengan field processing. Apa sih itu field processing? Field processing adalah proses yang dilakukan di lapangan sebelum dilakukan proses selanjutnya di pusat. Perhatian utama di field processing adalah pada geometri penembakan di mana jika ada penembakan terdapat wrong ID atau wrong coordinate atau wrong spread dan sebagainya. Dapat diketahui dan segera dikonfirmasikan ke field seismologist dan TOPO untuk dilakukan perbaikan. Proses pengolahan data seismik di lapangan biasanya hanya dilakukan sampai pada tahapan final stock, tergantung dari permintaan klien. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.